penjelasan tentang peluang bisnis online, dan sisi yang kedua yaitu penjelasan sharing dari para pelaku bisnis online tersebut yang sudah sangat sukses dan memiliki omset puluhan juta sampai ratusan juta rupiah. Sesi pertama akan kita mulai beberapa saat lagi. Bagi para peserta yang sudah masuk, untuk mematikan audionya agar tidak mengganggu peserta yang lainnya, atau nanti saya akan bantu untuk mematikan audionya. Jelas? Kedengaran nggak suaranya ya? Jelas, jelas, jelas. Oke Bapak Ibu, untuk sesi yang pertama akan dijelaskan oleh seorang pemuda yang sangat luar biasa dan sudah memiliki omset bahkan sampai ratusan juta rupiah. Beliau berlatar belakang mantan karyawan. Tanpa berlama-lama lagi, kepada Bapak Yusron kami persilakan. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusron, latar belakang mantan karyawan swasta. Oke, sebelum saya mulai, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Oke, kita lanjut, nunggu dulu slide-nya. Oke, terima kasih kepada One Vision yang telah mempercayai saya pada waktu hari ini. Saya akan men-sharingkan tentang peluang usaha, gimana caranya kita bisa sukses di bisnis online. Nah, di sini juga ada keutamaan-keutamaan, kelebihan di bisnis online ini nih, Bapak Ibu. Nah, makanya sih, kenapa sih di sini, kenapa harus bisnis online? Karena di sini banyak kelebihan. Nah, nanti saya akan jabarkan selanjutnya. Oke, next. Nah, kelebihannya adalah modalnya kecil, Bapak Ibu. Ya, modalnya kecil karena cuma HP sama kuota. Dan itu pun kalaupun Anda tidak berbisnis, tetap punya HP, tetap punya kuota. Dan risikonya kecil, gak bakalan bangkrut. Gak perlu macet-macetan, hemat waktu, bisa di mana saja. Gak kelihatan ya HP ya? Bawahnya. Nah, oke, setiap rata-rata terhubung dengan HP itu setiap hari. Karena saya sendiri bahkan setiap hari itu mau bangun tidur, setelah tidur, mau sholat, itu yang dipegang tuh HP. Makanya itu pasar kita luas banget dan pelanggan di seluruh dunia. Nah, potensi besar transaksi perdagangan online di bisnis ini 288 triliun pada tahun 2015. Makanya Bapak Ibu nih, jika Bapak Ibu hari ini belum bisa menghasilkan uang di online, berarti Bapak Ibu ketinggalan. Oke, next. Nah, faktanya di luar sana bisnis itu banyak ya Bapak Ibu ya. Terutama bisnis konvensional itu sekarang lagi jatuh-jatuhnya karena sekarang itu lagi ada masalah COVID ya. Di sini ada berita-berita banyak yang mengeluarkan ini 1,2 juta orang dirumahkan, itu bahkan di PHK. Jadi yang tadinya udah nyaman-nyaman punya penghasilan sekarang tidak gitu. Sekarang bisnis konvensional lagi pada turun. Ini fakta-faktanya berita-berita nanti saya akan lihatkan. Ini berita-berita banyak orang yang di PHK, bahkan nih bisnis yang mendunia pun kayak seperti bisnis Pizza Hut itu mereka bisa jual dari nol lagi. Misalnya dia berjualan di pinggir jalan loh. Itu bisnis dunia. Makanya nih sekarang itu faktanya bisnis yang lagi naik itu adalah bisnis online. Bisnis online sama bisnis kesehatan. Nah, makanya Bapak Ibu luar biasa banget bisa berada di sini. Oke, lanjut next. Nah, jika bisnis online memang sangat menguntungkan, lalu mengapa banyak yang ragu bahkan gagal menjalankannya? Kenapa sih? Oke, next. Tantangannya adalah semuanya di proses. Nah, ini proses ini, makanya gini loh, kalau kita mau berbisnis, kadang mereka itu bingung nih, produknya apa yang mau dijual, gitu loh, produknya apa, dan itu kira-kira dicari orang nggak sih, promosinya juga mereka asal jiplak aja gitu, toko online-nya nggak disiapin, closing skill-nya juga mereka bingung, mentornya nggak ada untuk mengarahkan bisnisnya, bahkan database-nya nih yang terpenting, database itu gimana caranya kita produk kita semua orang masuk, contoh dari bayi sampai kakek-kakek itu masuk, itu makanya database yang paling bagus yang harus dipikirkan, makanya kalau teman-teman ini tidak disiapkan, kalau mikirin sendiri ribet, gitu loh. Next. Lanjut. Oke. Nah,
makanya kita di sini di bisnis online ini kita tuh enak banget karena semuanya udah disiapin. Di sini ada bos internet, yang di sini tim yang memang tim ini yang mengajak Bapak Ibu. Kemute Pak Yusron, kemute. Ya, nah bos internet ini tim, namanya tim itu banyak kan, jadi Anda gak usah ragu, gak usah bingung, nanti diajarin sama tim. Nah di sini juga partnershipnya dengan siapa aja, ada sekolahannya juga, jadi kita udah disiapin sekolahnya juga, terus kita udah partnershipkan dengan perusahaan yang namanya Tianxi yang sangat luar biasa banget Bapak Ibu. Jadi kita gak perlu mikirin produk-produknya, jadi kita tuh udah enak, udah sepaket, tinggal ikutin aja jalannya. Oke, langsung next. Nah, di sini ini perusahaannya luar biasa yang menyiapkan produknya. Ya, ini perusahaannya luar biasa banget, produknya luar biasa banget. Kenapa nih? Saya jelaskan dulu sebentar. Berdiri tahun 1995. Pada tahun 2000 masuk ke Indonesia. Berarti ini bisnis udah 20 tahun dong. Kalau bisnis udah 20 tahun, ini bagus banget berarti. Gak mungkin banget kalau produknya jelek, ini bisa bertahan sampai 20 tahun gitu. Dan Tianx memiliki kantor cabang di lebih dari 110 negara. Dan cakupan bisnisnya telah menjangkau lebih dari 190 negara. Kita udah mendunia gitu loh. Bahkan dicek aja contoh nih produk kita peninggi terbaik dunia yang keluarnya kita terbaik gitu loh. Makanya kalau Bapak Ibu punya bisnis seperti kue atau apa sampai ada di 190 negara, berarti kan bisnis Anda luar biasa banget. Makanya saya benar-benar senang banget berada di posisi ini gitu loh. Karena bisnis ini bisnis bagus banget. Kenapa? Udah ada 190 negara loh. Makanya saya ini bakalan kuat gitu. Next. Oke. Nah, dan kita juga makanya dikarenakan ini produk kita dari luar dan bersifatnya makanan, kita lihat nih biasanya yang digugat itu tentang sertifikatnya. Halal apa enggak sih? Dan kita halal Indonesia, grade-nya A lagi. Kalau grade-nya A, sekolah aja bagus gitu loh. Makanya udah aman banget masalah kehalalan mah. Dan kita ada bisnisnya. Bisnis ini bisnis kita udah bersertifikat syariah. Jadi udah aman. Makanya nih anak sekolah kenapa sih pada aman-aman aja? Bertahun-tahun nggak kenapa-kenapa karena udah syariah, udah aman banget. Dan ini bisnis kesehatan dan kita juga udah dilindungi sama APLI. APLI itu apa sih? Asosiasi Penjual Langsung Indonesia. Karena dikarenakan ini bisnis kesehatan, kita udah dilindungi sama APLI. Jadi gak usah ragu, gak usah takut gitu loh. Kan saya bukan dokter, kita udah aman karena ini herbal. Dan kita udah diamankan oleh sertifikat WFDA. Itu sertifikat tingkat dunia yang ada di Amerika Serikat. Kita udah punya sertifikatnya. Dan merek kita udah masuk ke 500 Asia Brand. Oke, jadi udah luar biasa banget deh pokoknya mah. Oke, next. Nah, saya akan ceritakan ini pendiri Tianx internasional namanya Mr. Li Jiwan, salah satu orang terkaya di Cina gitu loh. Di Indonesia aja orang terkaya itu kebanyakan orang Cina dan ini terkaya di Cina dan ini pendirinya sendiri lagi tanpa utang ke bank gitu loh. Makanya nih kalau pendirinya sendiri itu bakalan awet. Kenapa? Karena kalau banyakan itu kebanyakan cekcok gitu loh. Kebanyakan saham, banyak pemikiran, jadi makanya cepat runtuh. Nah, ini pendirinya sendiri jadi aman gitu loh. Dan ini pada waktu tahun 2000 masuk ke Indonesia itu disambut sama Pak Hanjahas. Itu pada waktu wakil presiden Ibu Megawati. Jadi udah aman sama negara pun. Dan ini pemberian sertifikat syariah kepada Pak Maruf Amin. Dan ini pun disambut sama presiden-presiden petinggi-petinggi setiap negara-negaranya. Jadi udah aman pokoknya mah. Lanjut. Next. Nah, ini saya akan jelaskan tentang produknya ya. Nah, bahkan nanti saya akan menjelaskan sedikit, nggak banyak, karena memang ini produk bagus. Kalau saya jelaskan sekarang produk ini, semuanya nggak bakalan beres gitu loh. Sedangkan saya dikasih waktu dengan sedikit-sedikitnya, sebentar maksudnya. Nah, kenapa saya harus percaya langsung ke produknya? Karena ya ini udah 20 tahun, cek aja di Google gitu loh. Ya kalau ini produk jelek, nggak bakalan ini sampai bertahan 20 tahun ini. Gitu. Makanya saya nanti akan menjelaskan hanya sedikit. Untuk Bapak Ibu lebih jelasnya bisa ditanyakan sama para pengundangnya. Beliau lebih udah pada tahu lah. Jadi saya akan menjelaskan sebentar aja. Nah, ini produk kalsium. Kalsium itu ada 3, ada kalsium 1, 2, dan 3. Kalsium 1 untuk tulang, untuk peninggi badan, untuk dewasa, dan ini ada sultang itu untuk diabetes, kalsium polderiden itu buat anak-anak. Gitu. Next. Next. Nah, di sini juga ada kalsium tablet yang berbentuk kayak permen.
manis, itu kalau Bapak Ibu nggak suka kalsium berbentuk susu. Dan di sini juga ada renup. Renup ini buat seperti pernapasan, buat seperti paru-paru, itu yang suka ngerokok, itu pas banget sama renup ini nih. Gitu loh. Untuk Vitaminus, ada Spirulina. Nah, ini nih Spirulina yang paling gampang, yang paling booming sekarang ini. Karena Spirulina ini yang paling nomor 1 di dunia ini. Gitu loh. Bisa dicek aja di Google kalau nggak percaya. Gitu ya, karena Spirulina ini bisa dipakai dan ini dimakan aja sehat, jadi semua kulit aman pokoknya mah, dari bayi sampai kakek kayak aman pokoknya mah, karena memang dimakan juga sehat. Ada mungkot ini buat tahan tubuh, buat ginjal tuh, buat ginjal, ada zinc juga buat nafsu makan, buat daya tahan tubuh, buat seperti peninggi bisa. Next. Next up. Oke, nah di sini juga ada produk detox yang mana nanti membersihkan. Contoh ada detox itu ada Janggiti, ada Citosan, ada Debosolulus. Nah, teh ini berbentuk kayak teh gitu. Nah, saya dulu ngerokok parah banget, saya bisa berhenti ngerokok gara-gara teh ini nih. Luar biasa banget pokoknya, buat darah tinggi bagus tuh. Nah, teh ini pokoknya khasiatnya banyak. Ada kalau detox itu ada teh, ada Citosan, ada Debosolulus. Nah, buat Bapak Ibu pengen ngedetox, pengen dibersihin badan, itu bisa yang GT, Citosan, sama Debosolulus. Kalau Citosan itu pelangsing sekaligus untuk apa ya? Kalau Bapak Ibu lagi kena mah tuh, pas banget. Contoh nih, Bapak Ibu lagi pengen pelangsing tapi ada penyakit mah. Saya sarankan jangan pakai yang GT, tapi pakai Citosan. Jadi sekalinya pengen langsing tapi sekaligus menyembuhkan mah tersebut gitu loh. Ada DC itu buat yang susah BAB, yang pengen apa sih? Pengen turun BB-nya, contoh perut buncit, masalahnya di perut lah. Kalau Grab ekstrak itu buat jantung, darah tinggi, pas banget tuh. Buat yang stroke tuh pakai Grab ekstrak gitu. Bahkan dari Grab ekstrak ini dulu waktu ibu saya darah tinggi pakai Grab ekstrak itu bisa normal langsung. Keren banget pokoknya mah. Dan ini ada Vitamin Soft Gel nih. Vitamin Soft Gel ini buat pemutih seluruh badan gitu. Terus next. Nah, di sini juga ada produk-produk lainnya juga. Saya tidak bisa dijelasin satu-satu karena memang waktunya sebentar. Terus ada Iris juga. Iris ini bagus banget buat Bapak Ibu. Oke, langsung ya. Ada Iris, ada odol, ada juga sabunnya, dan ada skincare-nya. Pokoknya mah semua produk ada pokoknya mah. Apalagi untuk perempuan banyak banget di sini. Jadi mau pilih kemana-mana juga Pak, banyak. Oke, lebih lanjutnya bisa tanyakan para pengundangnya Bapak Ibu ya. Nah, sekarang kita bicara tentang cara kerjanya. Dari produk bagus ini mau dikemanain gitu loh. Kita cara dagangnya kayak gimana, kayak cara kerjanya kayak gimana. Jangan sampai kita salah cara kerja. Makanya di sini di buku The Cash Flow Quadrant dijelasin tentang paradigma kerja. Paradigma kerja itu ada paradigma umum sama paradigma sukses. Oke, naik aja up. Nah, produk bagus ini kita pakai caranya kerjanya paradigma sukses. Gitu loh. Soalnya nanti kalau kita produk bagus ini kalau dipakai paradigma umum, sama aja kayak jualan di luaran sana. Makanya kita nanti pakai paradigma sukses. Nanti saya jelasin jawabannya kenapa sih. Nah, di sini tuh gini nih, kalau Bapak Ibu pengen lebih jelasnya bisa dibaca di buku The Cash Flow Quadrant gitu. Ya, apa perbedaan paradigma umum sama paradigma sukses gitu. Nah, kebanyakan orang di dunia ini pakai paradigma umum gitu. Contohnya gini, contoh ya, tanya anak sekolah, lu kalau lulus mau kemana? Kebanyakan tuh kerja di pabrik. Salah satunya saya sendiri itu kerja di pabrik gitu loh. Jadinya kita pakai paradigma umum tuh. Soalnya gini nih, kita kerja untuk mendapat penghasilan, untuk mencapai impian. Contohnya apa sih? Untuk dapat ya makan sehari-hari, baju, mungkin mobil, rumah, itu kan pencapaiannya gitu loh. Tapi kita agak ngeh gitu loh, bahwa namanya manusia ada saatnya sakit, meninggal, di PHK, dikeluarin, habis kontrak, bangkrut. Itu bisa terjadi karena kita manusia. Nah, jika salah satu itu terjadi, kalau kita nggak kerja lagi, penghasilan gimana? Nggak akan dapat, gitu loh. Impian nanti gimana? Akan tertunda. Makanya kita buku The Cash Flow Quadrant menyarankan kita pakai paradigma sukses. Makanya kita tim bisnis kita pakai paradigma sukses. Makanya pas banget Bapak Ibu. Udah produknya bagus, sistem kerjanya bagus. Gitu loh. Gimana sih sistemnya? Di sini kita bekerja untuk membangun aset, untuk mendapat penghasilan dan mencapai impiannya gitu loh. Nanti jika asetnya jadi, kita nggak perlu kerja lagi, aset akan ngalir. Contohnya kayak gimana sih? Ya buat Bapak Ibu mungkin yang belum paham di aset, ya mungkin selebihnya udah paham banget tentang di aset. Jadi aset itu kayak gini nih, kita bekerja tapi bisa menghasilkan duit gitu loh. Sampai kayak gitu. Contohnya seperti kayak gini nih, kita punya kontrakan. Contoh nih, kita kerja sedikit-sedikit kita bangun kontrakan. Kalau kontrakan tersebut bisa nyampe mungkin 10 kontrakan,
Misalkan contohnya sebulan 5 juta lah, karena satu kontrakannya 500 rata-rata. Ya, jadi kita udah kerja. Kalau kita nggak kerja, dari kontrakan bakal ngalir terus. Itu namanya aset. Makanya kita di bisnis ini kita pakai paradigma sukses. Nanti lebih jelasnya lagi, pengen lebih tahunya lagi, bisa dipertanyakan ke para pengundang Bapak Ibu. Mereka lebih tahu cara-caranya kayak gimana. Oke, lanjut next. Oke, di sini ada keuntungan langsung. Nah, contoh nih kita keuntungan langsung, profit penjualan. Contoh aja nih ya. Contoh nih modal satu paket isi 10 kapsul Spirulina ya. Itu modalnya 40. Harga jualnya 100. Berarti kan keuntungannya berapa? 60.000. Kalau satu kejual. Tapi kalau sepertinya kejualnya 5, ya 3 kalikan aja. 60 kali 5 paket. Berarti berapa? 300. Sehari 300 loh. Saya aja kerja 12 jam, sehari 100.000. Dan ini bisa sehari 300 sehari gitu. Kalau kita komitmen konsisten sehari 500, sehari 300 dikali 30 hari sebulan 9 juta gitu loh. Jadi keren banget nih bisnis ini gitu. Makanya nih ini baru penjualan loh gitu. Oke, lanjut. Next. Nah, ini yang diapakan yang tadi saya bilang aset. Di sini ada keuntungan, ada bonus mingguannya, ada bonus mingguan dan bulanannya. Ini contohnya Tesa ya. Ini Tesa nih. Di sini ada keterangannya tuh, ada minggu ke-4, minggu ke-3, minggu ke-2, minggu ke-1, dan ini per minggu loh. Luar biasa banget, saya juga baru tahu nih ada bisnis yang punya gajinya per minggu. Tuh per minggunya tuh ada nih minggu per-4 itu 400, minggu ke-3 700, minggu ke-2 itu 600, minggu ke-1-nya itu sampai 1 juta. Ini baru kelas 2 SMA. Kelas 2 kan ya? Iya, kelas 2 udah bisa mencapai, dan ini bisa ditotalin bisa 4 juta 5 juta loh. Itu luar biasa banget. Itu mengalahkan UMR dengan cara jualan Spirulina doang. Dan ini ada Iqbal nih. Iqbal ini sama, dia baru lulus sekolah ya. Dia baru lulus sekolah. Nih lihat deh. Ini per minggunya bisa luar biasa banget ya. Per minggunya bisa 2 juta lebih, bisa 1 juta lebih, bisa 2 juta, ada 961. Itu kalau ditotalin bisa 6 atau 5 jutaan. Luar biasa kan? Nah, ini yang menjadi yang namakan aset. Makanya untuk Bapak Ibu nih segera bisa ditanyakan lebih lanjut ya ke para pengundangnya. Itu luar biasa banget, Pak. Oke, lanjut next. Nah, di sini juga ada keuntungannya. Keuntungan di bisnis ini juga ada reward-nya. Ada reward-nya. Nah, ada reward-nya. Jadi kita tuh ada reward ke luar negeri. Lanjut up, next. Oh, ini ya. Oke, lanjut. Masuk ke reward. Ini. Nah, di sini juga ada reward-nya. Rewardnya seperti ke luar negeri, dapat seperti mobil, itu banyak lah. Contohnya kita reward ke luar negeri, ini update saya, update ini 6 bulan jalan, dia gratis ke luar negeri. Ini ada Pak Alvin juga, mentor saya. Beliau udah ratusan negara gratis dari bisnis ini. Enak banget kan buat Anda yang impiannya ke salju, ke negara-negara itu, luar biasa banget. Dan ini ada Abdeni, ada Abcio, tuh mereka udah para sukses, udah income-nya udah gede banget. Makanya kenapa saya pengen banget belajar ke beliau, karena memang udah fakta gitu loh. Mereka udah hasil gitu loh. Ada udah beli mobil, Abcio udah beli mobil 2. Terus Abdeni udah bisa membantu Abcio bisa penghasilannya besar gitu loh. Terus ada Pak Alvin, ini mentor saya juga. Dia udah punya mobil sekitar 2 dari Tiansi gratis dalam 3,5 tahun. Luar biasa banget. Next. Nah, ini ada Dale nih, pas lulus sekolah dia gratis keluar negeri ke Malaysia. Terus next, nah ini ada mentor saya Bu Cucu, dia gratis juga ke ini ibu-ibu loh. Ibu juga bisa, jadi anak sekolah ada, ibu-ibu ada, karyawan ada, semuanya ada. Jadi nggak ada alasan sepertinya untuk bisa sukses di bisnis ini. Cucu ini gratis ke Cina langsung, ini ke tembok Cina nih. Next. Nah, ini ada Putri nih. Putri ini dia gratis baru kemarin tuh sebelum COVID, dia bisa, makanya sekarang juga ada mau pemberangkatan ke Singapura, Malaysia dan Thailand, cuman lagi menunggu masalah COVID nih. Kalau udah beres, insya Allah langsung berangkat lagi. Ini salah satu tim bisnis kita, namanya Putri. Next. Nah, ini namanya Hoyer nih. Ada Hoyer nih. Ini keadaan rumahnya beliau. Ini rumah luarnya, ini rumah dalamnya. Nah, bisa gak sih saya nih bisa menjalankan bisnis ini? Bisa banget Bapak Ibu. Ini OR ini, lihat deh. Mungkin yang ada di sini rumahnya mungkin lebih bagus dari ini. Keluhan beliau dulu, saya kenapa harus
di bisnis ini karena saya orang miskin katanya. Dan saya pun waktu sekolah buat jajan aja susah. Makanya ketika pulang sekolah saya harus mulung aqua dulu buat bayaran, buat jajan gitu loh. Dikarenakan dia serius di bisnis ini karena emang juga dia anak yatim, jadi karena ibunya juga dia berusaha 1 tahun dia bisa bikin rumah dan punya mobil 2 kelas SMK, kelas 2 SMK, keren banget kan? Makanya nih ini percepatannya luar biasa banget di bisnis ini Bapak Ibu gitu loh. Jadi buat teman-teman yang anak sekolah bisa nggak sih? Bisa banget karena faktanya ini. Dan ini juga ada Pak Alvin waktu di Cina, ini timnya juga bersama timnya juga. Next up. Next. Nah, ini ada Pak Alvin ini mobil BMW X1 sama apartemennya. Dan ini ada Diki ini mahasiswa umurnya 19 tahun bisa beli mobil. Jadi di sini banyak banget latar belakang yang memang kalau memang serius bisa berhasil gitu. Dan di sini juga ada keuntungan di sini. Ini mulai membangun bonus sharing internasional. Ini untuk mendapatkan bonus ini untuk klien ke atas gitu. Makanya ini yang menjadikan bisnis yang luar biasa itu ada bonus yang memang ada aset di luar aset gitu. Oke, lanjut up. Nah, ini tim bisnis kita. Makanya ini buat teman-teman nih yang sekarang gabung, santai. Di sini tim banyakan, jadi yang siap mengajarkan teman-teman. Gitu loh. Ini namanya bos internet. Oke, lanjut up. Nah, kenapa kita harus gabung dengan bos internet? Gitu. Karena di luar sana itu kita belajar susah, harus bayar. Gitu loh. Kalau di sini tuh kita gratis. Gitu. Next up. Bahkan kita harus punya buku-buku nih, kita harus punya buku nah ini kita harus baca sendiri dan kita harus beli seharga mungkin 1 jutaan dan itu pun belum tentu bisa gitu loh. Dan itu kali ketika kita mau belajar di luar sana kita harus training bayar gitu. Bayarnya berapa sih? Itu nyampe 9 juta 8 juta 900 dan itu belum tentu bisa. Dan di sini enaknya kita diajarin gratis gitu. Next. Nah, di sini investasi membangun aset. Modal bisnis ini berapa sih? Cara tahapannya berapa sih? Dan menjadi, nah ini contoh cara menjadi reseller. Berapa modalnya? Itu cuma 99.000. Nah, murah gak sih? Murah banget. Demi mendapatkan aset, reward, jutaan per minggunya, itu daftar 99.000. Itu murah banget. Hari ini 99.000 tuh nggak ada harganya. Apalagi kalau dibawa ke mall-mall gitu udah nggak ada harganya. Makanya nih untuk Bapak Ibu segera join daftar cuma 99.000 itu bisa aman dan bisa sukses di bisnis ini. Nah, dari 99.000 ini Bapak Ibu bisa ngajak teman-teman di acara malam, biasanya kan kita malam Sabtu ya, hari Jumat, sedekah Jumat, teman-teman bisa ngajak orang dan itu teman-teman bisa ambil duitnya. Dan kalau dulu itu duitnya buat teman-teman, contohnya harganya 35.000 harga tiketnya. Kalau sekarang itu dimasukin ke sedekah gitu loh. Jadi lebih berkah lagi nantinya. Oke, next up. Dan ini ada potongan harganya lagi. 99.000 itu ada potongan harga 15% dari harga konsumennya. Gitu loh. Jadi enak banget. Dan ini gratis, bimbingan sampai bisa. Gitu. Jadi enak banget. Oke, next. Nah, di sini ada cara menjadi distributor, cara cepat menjadi distributor. Dari sini ada investasi membangun aset. Nah, investasinya berapa sih? Ya, contohnya nih, ada Bronze, Silver, Gold, Platinum. Ini itu untuk apa? Namanya kita bisnis, ya kita berjualan, gitu loh. Apa ada produk yang dijual? Nah, produknya mana? Ya ini, gitu loh. Modalnya ini ada Bronze, Silver, Gold, Platinum. Contohnya nih kita modal membeli produk seharga 2 juta, gitu loh. Dan Bapak Ibu terserah produknya apa aja, mau pelangsing, peninggi, penggemuk, terserah, bebas, seharga 2 juta gitu loh. Dan itu nanti total penghasilannya nanti bonusnya itu bisa nyampe 10.400.000. Itu baru di bronze. Kalau di silver gimana? Kita modal 4 juta itu bisa menghasilkan 20.800.000 kalau di silver. Kalau di gold itu kita modal 6,5 juta itu bisa menghasilkan 39 juta. Kalau di platinum itu kita modalnya 13 juta bisa menghasilkan 65 juta gitu. Ini murah gak sih? Murah banget ini. Serius deh, ini murah banget. Ini kita mau bangun aset, kita beli produk, bukan ngasih duit ya, beli produk, kita makan sehat, kita jual lagi, kita untung.
sambil bangun aset, itu luar biasa banget. Kalau di luar sana itu konvensional itu bisa lebih tinggi dari sini, berkali-kali lipat dari sini, dan itu belum tentu juga jalan, belum tentu juga bukan aset. Gitu. Kalau ditinggalin kita nggak akan jalan. Tapi kalau ini sambil main, sambil sekolah, sambil kerja pun bisa. Bahkan saya sendiri juga awalnya kan saya join di bisnis ini karena saya sambil kerja, sambil bisnis ini. Faktanya bisa kok beneran. Nah pokoknya lebih jelas lagi, kalau pengen lebih tahunya lagi, bisa tanyakan ke para pengundang teman-teman. Gitu. Dan di sini ada cara alternatif. Contoh Bapak Ibu nih ada Gold, Bapak Ibu ngajak 2 orang Gold untuk masuk jadi untuk ikut join membership Gold, Anda akan langsung jadi platinum. Jadi cara main gitu. Oke. Nah, ini pokoknya murah banget deh. Oke, mungkin itu aja yang saya sharingkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti bisa lebih jelasnya dipertanyakan para pengundangnya. Oke, saya Yusron undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Bapak Yusron. Oke, Bapak Ibu dan teman-teman, sesi pertama sudah selesai. Nanti silakan Anda tanyakan bagaimana tips dan triksnya kepada para pengundang Anda untuk memulai usaha dari rumah. Nah, kita akan ke sesi selanjutnya, itu sesi puncak. Sesi ini akan ada 2 orang yang luar biasa, yang sudah sukses, yang akan meng-sharingkan kisah sukses mereka kepada kita semua. Nah, untuk yang pertama itu, kita akan mendengarkan sharing dari anak muda yang luar biasa. Beliau berlatar belakang baru lulus SMK, tapi beliau sudah memiliki omset puluhan juta rupiah. Tanpa berlama-lama lagi, kepada Bapak Haris, kami persilakan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haris, biasa dipanggil Haris. Sebelumnya saya ingin berterima kasih nih kepada MC yang sangat luar biasa ya, yang telah membawakan acara webinar pada malam hari ini. Dan tak lupa juga saya ingin berterima kasih kepada Waskapel yang telah mempercayai saya untuk men-sharingkan perjalanan bisnis saya dari nol sampai posisi sekarang, Bapak Ibu. Ya, sambil kita tunggu slide-nya. Nah. Oke, boleh next, Bu, langsung. Nah, ini ya. Tak kenal maka tak sayang. Nah, ini di sini Bapak Ibu. Ini latar belakang pendidikan saya. Saya SD di Babakan 04, ini tepatnya di Cilengsi ya, Jalan Babakan. SMP-nya saya masuk madrasah tuh selama sekitar 3 tahunan, saya masuk ke MTS Al-Furqon Cilengsi. Dan dari situ saya melanjutkan pendidikan SMK. Ini di SMK Negeri 1 Gunung Putri. Boleh next, Bu? Ya, langsung next aja, Bu. Nah, ini pas masa-masa sekolah. Ya, ini Bapak Ibu. Saya ini angkatan corona lah, bisa dibilang seperti itu. Mungkin di sini ada teman-teman juga yang seangkatan sama saya. Wah, gimana sih rasanya ketika wisuda ya. Ini saya ini bahkan ada yang nggak wisuda ya, sekolah lain. Nah, ini sekolah saya ini wisudanya itu lewat daring, Bapak. Lewat Zoom seperti ini. Wah, kebayang nggak? Itu gimana ya, rasanya juga beda banget. Nah, ini saya masuk teknik elektronika industri ya di SMK Negeri 1 Gunung Putri. Boleh next, Bu? Nah, alhamdulillah juga saya di sini aktif di berbagai eskul yang di SMK ini. Nah, ini ketika saya lagi latihan ya, ini wah ini boleh next, Bu. Saya itu lagi latihan buat lomba ya. Ini lomba Paskibra. Nah, di sini banyak sekali ya pelajaran yang saya dapatkan, tak itu disiplin, tak itu kerja keras ya. Mungkin di sini Bapak Ibu juga yang sedang bekerja keras, karena kelihatan banget Bapak Ibu ketika saya waktu itu lomba ya. Lomba itu padahal cuma sekitar 6 menit 7 menitan Bapak Ibu, tapi persiapannya ini loh. Persiapannya yang sangat luar biasa ya. Ini butuh waktu sebulan 2 bulan, apalagi hamin seminggu tuh ya. Wah, itu digeber banget Bapak Ibu. Saya latihan dari jam 7 sampai jam 4 sore, itu panas-panasan. Gimana ya kalau mungkin Bapak Ibu atau teman-teman yang lihat di sekolahnya ada ekstra kurikuler Paskibra, itu latihannya sangat luar biasa, teriak-teriakan di lapangan.
Wah, itu udah saya rasain loh, Bapak Ibu. Itu selama saya kelas 1 ya di SMK. Boleh next, Bu. Nah, ternyata di situ saya mutusin tuh, ya, mutusin buat keluar dari eskul itu karena ada kendala sedikit. Nah, di kelas 2 ini saya lanjut milih ekstrakurikuler pencak silat di sini. Ini pas lagi demo eskul ya, ke anak siswa baru kelas 10. Wah, ini dapat teman baru juga soalnya. Boleh next, Bu. Nah, dan di kelas 2 juga, ini teman-teman seperjuangan saya, teman-teman organisasi, kebetulan ini saya masuk MPK ya, di SMK ini. Ini kita cuma 8, nah ini kita yang ngurus tuh sekitar beberapa murid ya, terutama orang-orang inti lah kan, karena di sekolah kan banyak ya siswanya. Nah, ini siswa-siswa pilihan lah bisa dikatakan seperti itu, atau bisa itu OSIS ataupun MPK. Jadi di sini kita ngurus tuh siswa-siswa karena kita yang merancang itu semua. Dan karena MPK inilah, karena organisasi inilah, boleh next, Bu, saya bisa mengenal gitu. Saya bisa mengenal bisnis ini, hingga ketika itu saya kebetulan kelas 2, yaitu posisinya boleh, ya, itu posisinya saya masih kelas 2 semester 2, dan di situ saya satu organisasi dengan adik kelas saya kebetulan ini. Ya, adik kelas saya ini udah lebih awal menjalankan bisnis ini. Ya, sebelumnya saya men-applause buat sponsor saya, ini Bapak Randy Mulfaris. Ini kita satu organisasi di MPK ini. Jadi dia itu adik kelas saya. Dan saya ini bukan ditawarkan ya, saya lebih ngajuin diri lah, lebih menawarkan diri. Jadi ketika saya ngelihat postingannya itu ya, kan saya satu kontak ya. Wah, itu update-nya gimana sih, dari mulai hasil-hasilnya, wah update duit terus. Saya penasaran gitu, ini anak padahal sekolah biasa aja kelihatannya, tapi kalau di mensos banyak duit banget. Nah, ini saya penasaran. Ya, saya penasaran dan saya dijelasin tuh bisnisnya. Dan alhamdulillah juga dalam waktu sebulanan ya saya bisa bronze itu ya, ambil paket membership bronze. Boleh next, Bu. Nah, ini mulai berproses ya. Ini mulai berproses di samping gini loh, Bapak Ibu. Mungkin banyak teman-teman saya atau di siswa-siswa lain ya, ketika mereka pada selesai jam sekolah gitu, mereka ada yang keluyuran lah, entah itu pulang ataupun nongkrong sama teman-teman yang lainnya. Enggak banyak juga, walaupun sekarang SMK negeri itu ya, banyak juga loh yang ngerokok gitu ya. Tapi di sini saya mutusin ya, saya sama tim bisnis saya buat kita jadwal presentasi buat konsultasi gitu. Ini pas lagi kita konsultasi bareng-bareng ya. Boleh next, Bu. Dan kita juga berani gitu. Ini kan kita sekolah dan kita tawarkan juga ke sekolah lain gitu. Kita tawarkan bisnis ini ke sekolah-sekolah lain. Ini kebetulan kita pas lagi One Vision Goes to School. Wah, ini luar biasa banget. Ini teman seangkatan juga sebenarnya, tapi mungkin beda sekolah. Di situ kita jelaskan peluang usaha ini, dan alhamdulillah juga banyak yang minat gitu. Nah, ini pas lagi, boleh next, Bu. Ini pas lagi kita, pas saya lagi menawarkan bisnis ke ibu rumah tangga, ini karyawan juga. Ya, next, Bu. Wah, ini mulai berproses ya. Ini, wah, ini kelihatan banget nih Bapak Ibu. Ini pas saya malam-malam ini, kebetulan ini pulangnya jam 1, jam 2 gitu. Jadi di situ saya, walaupun awalnya mereka saya semua kan mungkin nggak pada tahu nih, nah ini saya ajarin tuh cara buat demo produk, saya buat presentasi di situ saya ajarin, dan ini alhamdulillah juga mereka sekarang udah lumayan semua gitu orang-orangnya. Boleh next, Bu. Nah, ini belum lama juga ya, ini tim bisnis saya ya, nggak saya tawarkan ya, saya konsultasi daerah Bekasi, ya ini mulai berproses di sini. Boleh next, Bu. Wah, ini kerasa banget Bapak Ibu, gini loh. Banyak banget ya di orang luar sana yang nggak buat join bisnis ini tuh, mereka masih berpikir modal dari mana gitu. Sebenarnya kan modal terbesar di bisnis ini kan bukan uang gitu. Asal kita punya kemauan dan niat, itu semua bisa. Nah, ini di samping tadi ya, teman-teman saya mungkin ketika mereka jam sekolah selesai, ya mereka memutuskan untuk entah itu nongkrong ataupun nonton TV di rumah ya, biasa-biasa aja. Tapi saya mutusin ya nggak, sama tim bisnis saya ya nggak, saya mutusin buat ayo sama-sama kita jalani bisnis ini. Ini kebetulan banget waktu itu ada teman saya yang mau join bisnisnya.
yang nggak mau jualan bisnisnya, dan dia itu kebetulan kendala di modal, tapi ada barang, ya ini komputer lama sih, ya dia itu mau join sekitar silver 3 jutaan, dan di situ kurang tuh, dia ada di setengah doang, setengah ini dari minjem, dan ini setengahnya ini dia jual tuh, saya jualin barangnya ini nggak langsung kejual loh Ibu, ini butuh waktu loh, 2 hari 3 harian buat kejual, ini kerasa banget Bapak Ibu, ya enggak, karena kan itu emang berat banget ya, barangannya bawa komputer lama dan nggak ada orang, susah gitu buat jualnya karena kan emang komputer lama, tapi alhamdulillah bisa kejual, dan tim bisnis saya juga sekarang udah lumayan gitu hasilnya. Boleh next Bu. Nah, namun dari hasil-hasil itu ya, proses itu ya alhamdulillah juga saya punya hasil lah, ini beberapa dari tim bisnis saya ya, yang di situ bisa closing sekitar 3 juta ya enggak. Boleh next lagi Bu. Ini harus hasil dari bisnis saya juga. Di sini belum lama juga ya, itu pas lagi corona gitu, jadi kebayang nggak, waktu itu kan emang nggak boleh keluar, tapi alhamdulillahnya waktu saya di rumah ya, ini ada closingan sekitar 3 jutaan, ini saya lakukan di rumah aja gitu. Boleh next Bu. Oke, boleh next. Nah, ini alhamdulillah juga nih transferan produk ya. Ini sebenarnya transferan, dan ini ada cerita unik Bapak Ibu. Ini saya ada closingan ya. Closingan ini kebetulan ini closingannya itu orang Jepang gitu. Dan ini saya belum pernah ketemu gitu sama orangnya. Belum pernah ngobrol juga langsung ya. Pokoknya kenalnya itu dari medsos, tapi alhamdulillahnya ketika saya di situ ya akrab. Nah, ini mungkin buat Bapak Ibu atau teman-teman ya, tips gimana sih buat punya closingan, karena ini saya closingan sekitar 5 jutaan gitu. Dan kemarin dia mau lagi katanya. Nah, ini masih saya chat terus. Nah, di situ mungkin Bapak Ibu yang sekarang mau punya nih closingan ke luar negeri, pokoknya kuncinya itu sabar dan bangun hubungan dulu aja. Karena saya buat dapat ini itu nggak cepet gitu. Ini butuh waktu sebulanan gitu buat saling kontak-kontakan gitu. Ya, buat saling akrab-akrabin, dan sampai sekarang dia udah kayak abang sendiri gitu. Nah, ini alhamdulillah bisa closingan 3 jutaan kemarin transfer. Next. Ya, boleh next aja. Nah, ini pas lagi pengiriman ke Jepangnya ya, ini kita bisa pakai pos ya mungkin nanti kalau ada. Nah, alhamdulillah juga nih dari bisnis ini ya, ini hitungan baru 2 bulan 3 bulan saya jalani bisnis ini ya. Ini bisa beliin cincin juga buat orang tua saya. Ini impian pertama saya. Kenapa sih saya ngambil lewat Google? Karena gini, alhamdulillah juga boleh next Bu. Belum lama kemarin saya beli HP karena foto-foto pas lagi bisnis cincin itu kayaknya kriset gitu. Nah, ini alhamdulillah saya beli HP ya, ini bukan duit orang tua dan ini cash ya dari bisnis Tiansi, dan bisnis kita ini bisa dikerjakan di rumah aja Bapak Ibu. Ya, boleh next Bu. Nah, ini saya juga ingin berterima kasih banget kepada mentor-mentor saya sampai saya ini sekarang bisa berada di posisi ini Bapak Ibu. Nah, ini yang pertama ada Bapak Randy Mufaris, ini kebetulan kita lagi jalan-jalan sambil belajar gitu. Ini pas lagi Royal Weekend kemarin, wah ini pengalamannya luar biasa banget. Ketemu sama leader-leader besar di bisnis ini, mentor-mentor besar di bisnis ini. Dan ini saya ingin berterima kasih juga kepada Bapak Randy Mufaris. Oke, boleh next Bu. Ya, ini juga ada Ibu Siti Fatimah ya. Ini saya ingin berterima kasih juga kepada beliau karena saya bisa di posisi sekarang ini. Bisa lanjut Bu. Nah, ini ada Ibu Lisdal Munawar. Wah ini luar biasa lah. Dia itu bisnisnya besar banget dan hasil-hasilnya udah luar biasa gitu. Dan dia jago jualan. Nanti bisa tanya-tanya. Boleh next Bu. Bu Lisda, ya saya ingin berterima kasih juga. Nah, ini ada Bu Sinti Octavia. Ini luar biasa banget lah. Mentor kita semua ini mungkin orang Jakarta yang awalnya ya bukan siapa-siapa kita, mungkin nggak ada hubungan saudara ataupun teman sama sekali, tapi dari bisnis ini jadi tenang aja Bapak Ibu. Di sini ada mentor-mentor yang siap buat bimbing Bapak Ibu, yang siap buat bimbing teman-teman sampai bisa gitu. Yang sekarang mungkin itu nggak bisa buat bisnis, nggak bisa buat berjualan, tenang aja, banyak mentor-mentor, banyak Bapak Ibu ini bisa besar gitu. Nah, ini saya ingin berterima kasih kepada Ibu Siti Octavia karena saya bisa berada di posisi ini. Nah, ini ada Faden ya, ini foto kapan ya. Ini pas lagi seminar lah, ini alhamdulillah juga
karena beliau ya ini saya bisa berpikir lebih dalam tentang bisnis ini. Ya pokoknya nanti banyak belajar sama beliau karena luar biasa banget lah orang itu. Boleh next, Bu. Nah ini ada salah satu mentor besar juga nih, ada Pak Alvin Yamin, kebetulan belum lama kemarin dia baru pindah. Kemarin dia tinggal di apartemen ya, daerah Bekasi, sekarang udah pindah ke rumah barunya. Ini harga rumahnya ini kira-kira harganya 1 miliar, Bapak Ibu. Ini kebayang nggak? Ini 100% ya nggak dari bisnis Tiansi, Bapak Ibu ini bisa jalani bisnis ini ya 2 tahun 3 tahun ke depan, insya Allah hasilnya akan luar biasa gitu. Ya, saya ingin berterima kasih kepada mentor-mentor saya, terutama Pak Alvin juga, yang telah bimbing saya, yang telah mengarahkan saya sampai sekarang berada di posisi ini seperti ini. Boleh lanjut, Bu? Nah, ini alasan saya berjuang dan bertahan di bisnis ini, Bapak Ibu. Kebetulan juga saya itu ketika saya masuk SMP, saya itu udah nggak bisa ketemu dan nggak bisa ngobrol sama orang tua, terutama ayah saya, Bapak Ibu. Ayah saya itu udah nggak ada ya, udah meninggal udah lama banget ketika saya SMP kelas 1. Nah ini ada cuman satu ibu saya, ya ini pokoknya pahlawan banget lah. Ini saya ingin bagikan beliau banget gitu, terutama buat impian-impiannya selama dia masih ada. Nah mungkin di sini untuk Bapak Ibu atau teman-teman yang masih orang tuanya ada gitu, sama-sama berjuang di bisnis ini, insya Allah 2 tahun 3 tahun, ikutin aja para pengundangnya, nikmatin prosesnya, insya Allah bisa terwujud impian Bapak Ibu semuanya. Boleh next, Bu? Dan bismillah juga ya, alasan saya berjuang dan bertahan bisnis ini saya impian selanjutnya saya ini bisa kebeli motor Scoopy ya, bismillah. Doakan aja teman-teman ya, mudah-mudahan bisa terwujud akhir tahun inilah gitu. Bismillah. Nah ini mungkin gitu aja ya, itu aja sharing dari saya. Masih dalam suasana Idul Adha, mohon maaf lahir dan batin. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haris. Oke, alhamdulillah Bapak Ibu, sesi pertama sharing udah selesai. Sekarang selanjutnya kita akan masuk ke sesi kedua sharing. Pada malam hari ini kita akan mendengarkan sharing dari Ibu Risma. Beliau berlatar belakang mantan karyawan dan beliau sudah memiliki omset puluhan juta rupiah. Tanpa berlama-lama lagi, kepada Ibu Risma kami persilakan. Moderator udah mulai? Sudah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada moderator yang telah mengizinkan waktunya untuk saya. Kemudian saya ucapkan juga terima kasih kepada panitia yang telah memberikan kesempatan untuk saya untuk berbagi sharing di kelas bisnis online pada malam hari ini. Nah, Bapak Ibu, di sini saya bukan untuk mengajari Anda, Bapak Ibu, tapi di sini saya ingin sekedar sharing bagaimana perjalanan bisnis saya di Tian Syariah ini. Nah, sebelumnya saya ingin perkenalkan terlebih dahulu, Bapak Ibu. Nah, nama saya Rismawati, saya latar belakang sebagai mantan karyawan, Bapak Ibu. Nah, baik. Nah, saya sharingkan bagaimana perjalanan bisnis saya di bisnis Tian Syariah ini. Sebelumnya, ini
Itu Mas Gigi. Bagaimana panitia? Slide-nya udah siap? Iya. Pikir. Mari kita amat. Ya, ngirim suara. Oh, ya. Mulai dulu aja, ngomong dulu aja. Mulai up slide-nya kenapa? Mulai dulu aja. Slide-nya lagi dipersiapkan, lagi error sebentar. Gitu. Baik, saya lanjutkan ya Bapak Ibu. Nah, sebelumnya latar belakang saya dulunya latar belakang pendidikan, saya masuk di madrasah dari dulu, dari mulai MI, MTS, bahkan saya masuk di madrasah aliyah, dan saya masuk IPA Bapak Ibu. Nah, setelah itu Bapak Ibu, setelah saya lulus sekolah, saya aktif di organisasi PMI di Kabupaten Bogor. Cuman setelah itu saya mulai berpikir Bapak Ibu. Kenapa? Karena saya sekolah dari dulu, dari MI, MTS, bahkan masuk ke madrasah aliyah, 13 tahun sekolah itu kita investasi Pak Ibu. Investasi buat apa? Buat sukses Pak Ibu, buat maju Pak Ibu. Nah, ujung-ujungnya buat apa sih kita sekolah? Untuk ijazah, benar nggak Pak Ibu? Nah, ijazah ini yang kita gunakan buat apa? Buat kerja. Buat kerja itu buat apa sih? Buat dapat penghasilan. Nah, sama begitu pun dengan saya Pak Ibu. Saya sekolah, saya mulai masuk, saya mencoba untuk masuk ikut seleksi menjadi karyawan Alfamart, dan alhamdulillahnya Bapak Ibu saya lolos menjadi karyawan Alfamart, cuman tidak begitu lama Bapak Ibu. Nah, saya menjadi seorang karyawan di Alfamart kurang 6 bulan, cuman setelah itu saya resign Bapak Ibu. Kenapa? Karena memang pada faktanya dunia pekerjaan dengan dunia sekolah itu jauh berbeda Bapak Ibu. Nah, setelah saya resign, saya mencoba masuk menjadi seorang sales aplikasi Akulaku Bapak Ibu. Nah, ternyata saya sebenarnya masuk jadi sales bukan karena basic Bapak Ibu, bukan karena saya ada bakat menjadi sales, tapi karena mendadak atau karena kebutuhan Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita hidup di dunia ini karena butuh pemasukan, butuh suntikan dana Bapak Ibu. Nah, tapi di next Bu boleh? Nah, saya mulai dikenali bisnis jazz ini pas saya masih menjadi seorang karyawan di Alfamart waktu itu. Kebetulan saya lagi off Bapak Ibu di hari Minggu, dan di hari Minggu itu ada pertemuan. Nah, alhasil saya dikenali bisnis ini oleh saudara saya sendiri. Kebetulan beliau ini mamang saya sendiri yang saya juga respect banget sama beliau ini. Nah, saya dikenali sama beliau, saya datang ke pertemuan, saya lihat peluang bisnisnya, tapi di situ saya bingung Bapak Ibu. Bingungnya kenapa? Karena yang tadi saya bilang Bapak Ibu, saya latar belakang dari seorang siswi di madrasah yang nggak tahu bisnis seperti apa, strategi bagaimana, dan bahkan saya seorang pelajar IPA Bapak Ibu, gitu. Sama sekali tidak ada diajari tentang bisnis Bapak Ibu. Tapi karena yang mengenalkan saya seorang saudara saya sendiri, tanpa berpikir panjang Bapak Ibu, akhirnya saya join Bapak Ibu, langsung silver. Boleh di next Bu? Nah, saya langsung join silver waktu itu, tapi Bapak Ibu, setelah saya join silver, saya tidak langsung bergerak Bapak Ibu. Saya tidak langsung jalankan bisnisnya Bapak Ibu. Kenapa? Karena saya bingung. Kenapa bingungnya? Karena saya bingung mulai dari mana Bapak Ibu. Yang tadi saya bilang, saya tidak ada basic di bisnis, saya tidak tahu cara bisnis kayak bagaimana. Tapi saya sadar Bapak Ibu, ketika kita pengen memulai suatu hal, itu bukan karena basic Bapak Ibu, tapi karena kita mau belajar. Nah, dari situ saya mulai mencoba untuk ingin serius belajar, jalani bisnisnya, dan di situ pun saya mulai berproses Pak Ibu. Boleh di next Bu? Nah, ini mulai mencoba berproses Pak Ibu. Saya mencoba codi-codi, saya temui banyak-banyak teman-teman saya untuk apa? Untuk sharing bisnis Pak Ibu. Nah, bahkan bisa di online, bahkan di offline juga Pak Ibu. Saya temui teman-teman saya sharing bisnisnya, saya tawari produknya. Kenapa? Karena itu tadi Bapak Ibu, kerjaan di sini itu cuma dua Bapak Ibu. Kita sharing, kita ajak Bapak Ibu. Nah,
Tapi Bapak Ibu, ketika kita ingin berproses, mau dimanapun kita berproses, mau di kerjaan manapun, mau di bisnis apapun, itu ternyata proses kita tidak semua berjalan lancar Bapak Ibu. Sama begitu pun saya di bisnis ini Bapak Ibu. Saya mengalami tantangan di sini, boleh di next Bu? Nah, ini juga sama pas offline, boleh di next lagi. Nah, ini Bapak Ibu. Ini screenshot diambil jam 22.29 Bapak Ibu. Ini tuh foto diambil pas saya presentasi. Nah, di situ saya mengalami bantahan Bapak Ibu, mengalami debatan Bapak Ibu. Cuma di situ saya berpikir Bapak Ibu, untuk apa? Mungkin di situ saya bisa membalikan atau mendebatkan. Tapi untuk apa Bapak Ibu? Karena itu percuma. Kita ibaratnya nih, logikanya kita mau berdebat masalah ilmu fisika atau pembahasan SMA dengan orang yang latar belakang SD. Kira-kira nyambung nggak Bapak Ibu? Tentu tidak. Kenapa? Karena itu tadi, orang-orang yang saya presentasi, orang-orang yang saya ngajak sharing, mereka nggak terjun langsung ke bisnisnya Bapak Ibu. Mereka nggak jalanin bisnisnya Bapak Ibu. Makanya mereka bisa berpendapat demikian rupa. Padahal ketika kita jalanin bisnisnya, kita terjun langsung ke bisnisnya, ternyata nggak demikian Bapak Ibu. Nah, tapi setelah saya mendapatkan bantahan, setelah mendapatkan debatan, saya bukan berhenti Bapak Ibu. Tapi saya terus berjuang Bapak Ibu. Hasil saya bisa membangun tim, itu ada salah satu efek dari kerja keras dengan ikhlas Bapak Ibu. Saya bisa membangun tim, banyak orang-orang yang DP, yang join, yang sok produk. Boleh di next Bu? Nah, yang DP-DP, yang sok produk, mau mulai belajar bisnisnya Bapak Ibu. Sampai akhirnya, karena saya mau belajar, saya mau berjuang, saya mau bayar harganya di awal, ternyata Allah tidak tidur Bapak Ibu. Allah tahu perjuangan saya, Allah tahu niat saya Bapak Ibu. Akhirnya saya dikenakan, akhirnya saya dikasih orang yang ini tuh saya tidak kenal awalnya Bapak Ibu. Saya tidak pernah ketemu orangnya, saya tidak pernah kenal sebelumnya Bapak Ibu. Nah, boleh dilihat Bapak Ibu di sebelah kiri, gambar sebelah kiri ini adalah orang yang nggak saya kenal sebelumnya, bahkan beliau ini nggak saya presentasi Bapak Ibu. Tapi beliau tiba-tiba ingin gabung Bapak Ibu, ingin join Bapak Ibu, dan joinnya pun nggak bronze Ibu, langsung silver Bapak Ibu. Nah, itulah Bapak Ibu, efek dari kerja keras dengan ikhlas Bapak Ibu. Nah, bahkan kalau kita lihat nih di gambar sebelah kanan Bapak Ibu, ini adalah teman saya sendiri yang pas saya presentasi itu udah bener nolak Bapak Ibu, udah bener negatif, udah bener kontra dengan bisnisnya. Tapi karena emang saya sering follow up, sering saya bina hubungan, karena sebenarnya orang-orang yang negatif seperti itu, orang-orang yang kontra, yang nggak minat ke bisnisnya, itu cuma satu Bapak Ibu. Kita cuma kasih bukti. Nah, makanya ketika saya mendapatkan orang-orang yang negatif, yang kontra ke bisnisnya, di situ saya malah makin ngegas Bapak Ibu. Kenapa ngegas? Karena di situ saya ingin cepet-cepet ngasih bukti Bapak Ibu. Nah, beliau pun sama, ketika beliau melihat buktinya, melihat hasilnya, tiba-tiba apa Bapak Ibu? Beliau datang dan dia bilang, Riz, aku mau join dong, seperti itu Bapak Ibu. Nah, makanya di bis ini cuma satu, terus kita jalanin terus Bapak Ibu, sampai akhirnya kita bisa mendapatkan hasil yang kita inginkan Bapak Ibu. Nah, bukan cuma itu, ternyata sedikit demi sedikit saya mulai mendapatkan hasil Bapak Ibu. Ketika saya mau berjuang 1-2 bulan dengan serius Bapak Ibu. Nah, foto ini diambil ketika saya mendapatkan bonus pertama Bapak Ibu. Karena yang tadi saya bilang, saya latar belakang dari seorang pegawai Alfamart yang waktu itu emang udah gajinya udah pasti dapat slip gaji karena kerja Bapak Ibu. Nah, begitu pun ketika saya masuk di TNS, saya sebut itu sebagai slip gaji Bapak Ibu. Nah, ini slip gaji pertama saya di TNC, mungkin dari segi nominal nggak seberapa Bapak Ibu, tapi saya yakin. Karena kenapa? Karena di bis ini kita bukan cuma ingin menghasilkan uang, tapi juga bangun aset Bapak Ibu. Mungkin dari nominal yang sedemikian kecilnya, mungkin bisa dapat hasil yang lebih puas lagi Bapak Ibu. Nah, apa? Boleh di next Bu? Nah, sebentar. Ini Bapak Ibu. Sampai akhirnya saya bisa mendapatkan omset 13-15 juta per bulannya Bapak Ibu. Sampai akhirnya saya bisa mendapatkan mahkota royal Bapak Ibu. Tapi bukan cuma itu aja Bapak Ibu. Bahkan saya bisa mendapatkan bonus mingguan sekitar 1,3 itu dalam seminggu Bapak Ibu. Bayangkan, mungkin di luar sana untuk mendapatkan penghasilan 1,3 bahkan seterusnya itu butuh waktu yang lama,
butuh waktu dari pagi, berangkat, pulang malam, bahkan disip, bahkan weekend harus masuk, bahkan hari raya harus masuk. Tapi di TNC Bapak Ibu, tidak sedemikian rupa. Di sini kita yang ngatur bisnis kita sendiri Bapak Ibu. Tidak ada bos di sini, tidak ada atasan, kita yang mengatur sendiri Bapak Ibu. Kita mau bonus berapa? Dan ini dalam hitungan mingguan Bapak Ibu. Mungkin di luar sana banyak orang yang bekerja untuk mendapatkan nominal atau penghasilan 1,3 dan 1,5 itu butuh waktu yang lama, mungkin setengah bulan, mungkin bahkan ada yang sebulan Bapak Ibu. Tapi di TNC untuk mendapatkan nominal sedemikian rupa nggak butuh waktu lama Bapak Ibu. Asal kita masuk ke bisnisnya, kita masuk sesuai sistem, kita jalani terus dan kita terus berproses Bapak Ibu. Nah, untuk informasi lebih lanjutnya mungkin Bapak Ibu bisa hubungin para penggunanya. Nah, tapi Bapak Ibu ternyata nggak cuma itu aja. Dari bisnis ini saya bisa membeli sebuah HP sendiri ya Bapak Ibu. Hasil dari bisnis ini dengan hashtag bukan uang orang tua Bapak Ibu. Nah, mungkin bagi Bapak Ibu yang latar belakang seorang pegawai yang hasilnya udah pasti, mungkin oh ini biasa aja Bapak Ibu. Tapi buat kita, buat emang latar belakang seorang pelajar, anak SMP, anak kelas 1, 2, 3, bisa beli barang untuk uang sendiri, bisa bayar SPP sendiri, bisa bayar sekolah sendiri, beli barang-barang sendiri, itu hal yang memuaskan Bapak Ibu. Tapi bukan cuma puas. Di situ mungkin kita juga bisa membanggakan, kita bisa meringankan beban orang tua Bapak Ibu. Nah, saran saya, bisnis ini wajib banget Bapak Ibu. Wajib banget dicoba Bapak Ibu. Nah, mungkin di next lagi, yang tadi saya bilang, saya bisa mendapatkan omset, saya bisa mendapatkan bonus, saya bisa beli HP sendiri, itu saya tidak bisa mendapatkan itu semua kalau saya kerja sendiri Bapak Ibu. Tapi hebatnya di bisnis ini, kita nggak kerja sendiri Bapak Ibu. Kita kerja bareng-bareng, kita punya banyak mentor yang bisa bantu kita Bapak Ibu. Nah, ini salah satu screenshotan dari mentor saya langsung, dari mentor dekat saya. Di sini yang tadi saya bilang, saya masuk ke bisnis ini dengan kebingungan, saya bingung harus ngapain, saya bingung memulai di mana. Nah, tapi ketika saya Bapak Ibu lihat screenshotan seperti ini, di situ saya sadar Bapak Ibu, ketika emang ada orang lain yang percaya atau yang yakin bahwa kita mampu menjalankannya, kenapa kita harus masih ragu dengan diri kita sendiri Bapak Ibu? Kenapa kita nggak mencoba? Kenapa kita nggak mau belajar Bapak Ibu? Karena sebenarnya bukan soal basic, tapi mau atau enggaknya belajar Bapak Ibu. Nah, dan bahkan berkat beliau ini, saya bisa dikenalkan dengan bisnis TNC ini Bapak Ibu. Dan saya ucapkan juga terima kasih kepada Bapak Yayan Salahuddin, karena berkat beliau juga yang selalu ngasih arahan, selalu ngasih bimbingan, selalu mensupport saya juga Bapak Ibu. Dan saya juga ucapkan terima kasih kepada Pak Yusron, beliau ini yang selalu ngasih visi, selalu ngasih motivasi kepada saya Bapak Ibu. Dan next, saya juga ucapkan terima kasih kepada Bu Cynthia Octavia, karena berkat beliau ini, saya bisa berkembang secepat ini Bapak Ibu. Beliau yang selalu ngasih arahan, beliau yang selalu ngasih bimbingan, selalu support, selalu ngasih dorongan kepada saya Bapak Ibu. Bahkan nggak cuma itu Bapak Ibu, saya ucapkan juga terima kasih kepada Pak Denny, karena emang beliau yang selalu ngasih visi saya, selalu ngasih dorongan, motivasi terus Bapak Ibu. Dan saya juga ucapkan terima kasih kepada Pak Alvin Yamin yang selalu ngasih semangat, motivasi, visi, dan tinti Bapak Ibu. Nah, kita nggak bisa dapetin itu semua tanpa beliau ini Bapak Ibu. Nah, tapi selain itu semua Bapak Ibu, saya juga punya alasan. Alasan untuk apa sih Bapak Ibu? Untuk berjuang di bisnis ini, untuk bertahan di bisnis ini Bapak Ibu. Apa alasannya? Ini Bapak Ibu. Saya punya orang tua, saya terlahir jadi anak pertama dari dua pasang orang tua. Bapak saya seorang pedagang dan ibu saya seorang pedagang di kantin juga. Beliau ini sosok orang yang pekerja keras, orang tua yang benar-benar bekerja keras. Buat siapa sih Bapak Ibu? Buat kita anaknya Bapak Ibu. Nah, ketika orang tua kita bisa belajar bekerja keras tanpa lelah, tanpa hitung-hitungan, buat siapa sih Bapak Ibu? Buat kita. Buat ngasih yang terbaik buat kita. Nah,
ketika emang beliau bisa, kenapa kita enggak? Kenapa kita enggak mencoba untuk bekerja keras? Buat apa sih? Ya buat bayarlah mereka, Bapak Ibu. Buat bayar kerja keras mereka, Bapak Ibu. Kenapa? Karena itu tadi, mungkin mereka lelah dari dulu, Bapak Ibu, bekerja keras, banting tulang, buat apa nyalahin kita, buat ngasih biaya ke kita. Tapi kita baru kerja sedikit aja udah banyak ngeluh, Mas, seperti itu. Kenapa enggak, Bapak Ibu? Kenapa kita enggak mencoba? Sedangkan mencoba tidak mengapa, Bapak Ibu. Coba aja dulu, Bapak Ibu. Jalani, terus bayar prosesnya, Bapak Ibu. Mungkin dari peluang bisnis ini, kita bisa merubah. Bukan cuma di finansial, tapi juga karakter diri kita, pengembangan diri, ilmu, dan bahkan mungkin kita bisa menjadi banggaan orang tua, Bapak Ibu. Nah, saran saya yang mungkin udah kenal di sini, ayo Bapak Ibu, kita jalanin di sini, kita seriusin di sini. Nah, bagi yang baru tahu, saya sarankan pikir, karena ini peluang yang besar sekali Bapak Ibu. Nah, mungkin untuk informasi lebih lanjutnya bisa hubungi para pengundangnya Bapak Ibu. Nah, mungkin sesi sharing saya pada malam hari ini cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Risma, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Silakan MC masuk. Terima kasih untuk Bapak Haris dan Ibu Risma atas sharingnya, sangat menginspirasi sekali. Dan alhamdulillah bis online kita pada malam hari ini udah selesai ya. Dan buat Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, buat lebih lanjutnya nanti silakan tanya kepada para pengundang Anda, bagaimana cara memulai bisnis dari awal, bagaimana cara menghasilkan uang di rumah saja, dan bagaimana agar kita semua lebih produktif di rumah saja, apalagi di COVID-19 ini ya, atau Corona ya. Dan jangan lupa nanti Jumat depan kita akan ada kelas bisnis online lagi seperti ini. Nah, bagi teman-teman yang pengen ngajak saudara, rekan kerja, atau temannya untuk menghadirin bisnis online ini, nanti bisa tanyakan lebih lanjut kepada para pengundangnya ya. Dan jangan lupa tanyakan bagaimana cara menghasilkan uang puluhan juta di rumah saja. Baiklah, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya Ella. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan lift dari meeting ya teman-teman. Terima kasih semuanya. Sama-sama. Silakan lift aja ya teman-teman karena udah selesai. Terima kasih.